Tuan, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin mengambil uang. Silakan ambil nomor antrian dan tunggu. Setahu saya, anggota Black Gold tidak perlu antri. Apakah Anda anggota Black Gold? Tuan, silakan lewat sini. Tunggu sebentar. Nona muda. Kau terlalu naif. Biar kuberitahu satu hal. Hati-hati jangan sampai tertipu. Apa kau pikir pakaiannya berharga $100? Ngomong-ngomong, jika pecundang seperti dia punya kartu anggota Black Gold, aku akan menjadi orang terkaya di dunia. Tuan, ini bank. Tolong jangan membuat keributan. Kalau tidak, jangan salahkan kami jika mengambil tindakan tegas. Jika Anda memang anggota Black Gold, silakan tunjukkan kartu anggota Anda. Tunggu sebentar. Jika kau bisa menunjukkan kartu anggota Black Gold, aku akan berlutut dan memanggilmu ayah 3 kali. Jika kau tidak bisa, kau berlutut dan memanggilku kakek 10 kali. Dan segera ceraikan Xiao Die. Tuan, kartu anggota bank kami memiliki nomor seri. Bank kami tidak memiliki kartu anggota murahan seperti itu. Sudah kuduga. Bagaimana kau bisa punya kartu anggota Black Gold? Ini bukan kartu Black Gold biasa, tetapi kartu hitam emas tertinggi. Kalian pasti belum pernah melihat yang seperti ini. Hitam emas tertinggi. Jangan bilang bank ini punya kartu hitam emas tertinggi. Kalaupun ada, mana mungkin pecundang sepertimu memilikinya? Ada apa ini? Manajer, Anda datang tepat waktu. Orang ini membawa kartu palsu dan mengklaim itu kartu keanggotaan anggota hitam emas. Kartu hitam emas tertinggi? Salam hormat anggota kartu anggota hitam emas yang terhormat. Maaf sekali, silakan lewat sini. Berlutut. Aku menunggu. Ini. Bagaimana mungkin aku tidak tahu bank kita punya kartu hitam emas tertinggi? Pak, begini. Bank kita memang punya kartu hitam emas tertinggi, tapi hanya ditawarkan kepada sekelompok orang tertentu. Jadi, orang biasa tidak akan tahu. Han Xiaotang, apa kau mau ingkar janji? Kalau tidak, kartumu ini pasti kau pungut dari mana? Pak, silakan lewat sini. Aula Fang Yuan Yingxi. Sialan. Mobil siapa ini? Milikku. Dasar pengantar barang keren. Siapa suruh kau parkir di sini? Manajer Huang dan manajer sumber daya manusia Fang Yuan Yingxi. Kau tahu berapa harga mobil ini? Aku parkir di sini duluan. Kau menabrak mobilku di pintu masuk perusahaan. Siapa suruh lo parkir di sini? Apa? Lo yang punya perusahaan ini? Tepat sekali. Tuh kan? Pusat Fang Yuan Yingxi. Gue yang punya. Saya manajer sumber daya manusia Huang Yun. Jadi, ini manajer Huang. Maaf, Pak. Memang betul. Mata lo buta apa gimana? Sih, lihat nih, lo di mana sekarang? Sekarang, mobilnya juga udah penyok. Biaya perbaikannya aja 10.000. Penampilan lo aja begini. Gue ragu lo sanggup bayar. Begini aja, lo kasih gue 5.000 NTD dan gue biarin lo pergi. Manajer Huang. Fang Ha, ngapain lo di sini? Bukannya lo harusnya ngurus rumah? Apa? Kalian kenal? Tapi nggak dekat. Dia suaminya sahabat gue, mantu numpang hidup. Nggak guna. Urus aja sesukamu. Jangan pikirin gue. Oke, terus gimana? Mau diselesain secara kekeluargaan atau gimana? Kekeluargaan aja lah. Lau Xiao, gue di bawah, di kantor. Turun ke sini. Ada urusan yang perlu Elo tangani. Yo Yun Hui, dengan pakaian kayak gitu, lo ke Fang Yuan Yingxi buat wawancara kerja? Bukan urusan lo. Bukannya Elo udah dapat suami tajir? Kok masih nyari kerja? Fang Ha, pengangguran gak guna. Kenapa lo ikut campur? Gue emang lagi nyari kerja di Fang Yuan. Tapi masih mending daripada lo yang numpang hidup di keluarga Xiao. Nah, gue manajer sumber daya manusia di pusat Fang Yuan Yingxi. Elo kan temennya Pak Zhao. Pasti nggak susah buat dapat kerja di sini. Beneran asyik. Makasih manajer Huang. Sama-sama.
Ngandelin si Huang ini. Lo nggak bakal bisa masuk Fangyuan Film and Television. Gue nggak ngandelin dia. Apa gue harus ngandelin Elo? Mantu numpang hidup nggak guna? Iya. Elo bener juga. Sih, ngandelin gue? Lo yakin bisa masuk Fangyuan? Mengingat lo sama Xiao dia temenan, tapi masih mending daripada lo yang numpang hidup di keluarga Xiao. Minta maaf ke gue. Panggil gue Kak Hao. Gue masukin lo ke Fangyuan Pictures dan bikin lo jadi bintang besar. Fang Ha. Gue harap lo bisa gabung Fangyuan Pictures. Dan lo mau bikin gue jadi bintang? Lo benar-benar bikin gue paham arti ketololan. Udah, cukup omong kosongnya. Kapan lo kasih gue 5.000? Pak Cao, ada angin apa nih? Gue kesini buat nyambut ketua baru kita. Di mana orangnya? Ini dia orangnya. Pasti Elo udah nemuin ponsel itu. Ngaca Gi. Elo nggak pantas nyamar jadi ketua kita. Hao Sili, lo nggak sopan banget. Gue yang Elo cari, ketua baru Fangyuan Yangshi. Fang Ha. Apa gue mirip penipu? Tidak. Mana mungkin gue mikir Elo penipu? Gue yakin, di bawah kepemimpinan Elo, perusahaan film kita bakal terus menang. Dan menang lagi. Bentar. Orang ini, kepala departemen HR Elo? Iya, dia salah satu bawahan gue. Dia cukup becus kerja. Aku berencana untuk mempromosikannya menjadi kepala departemen. Pecat dia. Usir dia dari perusahaanku. Pak Ketua, bagaimana dia menyinggung Anda? Aku tak ingin mengulanginya lagi. Satu kata lagi dan kau juga kupecat. Meneruang, kau dipecat. Keluar sekarang. Pak Ketua. Saya buta karena tidak mengenali Anda. Saya salah. Aku pantas mati. Saat kau menghitung gaji terakhirnya, tambahkan sedikit ekstra. Aku pantas mati. Anggap saja sebagai kompensasi. Dan jika dia berani menampakkan batang hidungnya di sekitar Fangyuan Pictures lagi, kau juga akan kupecat. Pak Ketua. Pak Ketua. Hei, Xiao Die. Hei, Yun Hui. Suamimu, Fang Hao. Apa latar belakang keluarganya? Latar belakang apa yang dia punya? Dia cuma udik. Orang kampung. Kenapa kau tiba-tiba bertanya tentang dia? Apa dia bersamamu? Tidak. Kalau begitu bukan apa-apa. Nanti aku hubungi kau lagi. Sepertinya hubungan mereka sedang tidak baik. Dan Fang Hao belum memberitahu identitas aslinya. Ini adalah kesempatan besar bagiku. Jika aku bisa mencuri Fang Hao saat ini. Ruang Ketua Dewan Perusahaan Fangyuan Yangshi. Pak Ketua, Anda ingin bertemu saya? Aku ada yang ingin kubicarakan denganmu. Apa perintah Anda? Hao Sili, kau belakangan ini bertingkah sok ya. Kudengar kau akan meminjamkan keluarga Xiao 20 juta. Dengan syarat mereka mengatur seorang wanita cantik untuk tidur denganmu selama 3 hari. Ada benarnya juga sih, tapi aku hanya bercanda dengan keluarga Xiao. Siapa sangka, mereka benar-benar mengirim seorang wanita cantik untuk menemaniku. Hao Sili, kau berani sekali ya? Pak Ketua, saya salah? Kalau begitu katakan padaku, di mana letak kesalahanmu? Saya tak bisa bilang, kan? Pak Ketua, saya salah menilai. Saya salah. Hao Sili, aku tahu apa yang kau pikirkan. Jangan bersandiwara di depanku. Kau pikir keluarga Xiao itu ikan teri. Bahkan jika kau tidak meminjamkan mereka uang, setelah tidur dengan Xiao Ydi, kau bisa saja ingkar janji, kan? Anda sangat perseptif. Tajam seperti elang. Tolong tenanglah. Hao Sili, aku peringatkan kau. Kau adalah manajer umum Fangyuan. Jika kau terlibat skandal, dan itu menyebabkan reputasi perusahaan anjlok, proyek akan ditutup, investor akan mundur. Bisakah kau menanggung tanggung jawab itu? Ya, aku akan segera mengurus ini. Aku jamin ini tidak akan memengaruhi operasional perusahaan.
Keluar. 3 pengumuman baru. Tunggu. Hao Sili, kau meminjamkan uang kepada keluarga Xiao. Aku tidak masalah dengan itu. Tapi kalau kau berani menyentuh Xiao Yede lagi, akan kubuat kau. Mengerti? Saya mengerti, saya mengerti. Aku jamin itu tidak akan terjadi lagi. Jangan khawatir. Keluar. Iya. Ketua yang baru. Bagaimana dia bisa melawan aku demi keluarga Xiao semata? Fang Yuan Pictures kita didukung oleh keluarga Fang. Keluarga Xiao tidak punya peluang dan sama sekali tidak berani untuk memprovokasi kita. Mungkinkah? 3 pengumuman baru. Dia menggunakan Xiao Yedi sebagai wallpaper ponselnya. Menyebut nama Xiao Yedi dan memperingatkanku untuk tidak macam-macam dengan Xiao Yedi. Ini bukan lagi sebuah isyarat. Terlalu gamblang. Mungkinkah ketua yang baru mau aku berikan Xiao Yedi sebagai hadiah? Xiao Die, aku tahu ini sangat tidak adil bagimu. Setelah kita berhasil, kita semua akan mengingat jasamu. Keluarga Xiao kita sedang kesulitan sekarang. Situasinya gawat. Hanya kau yang bisa membantu kami. Xiao Die, 3 hari akan berlalu dengan cepat. Jangan khawatir. Perempuan selalu harus menghadapi hal seperti ini. Tahan saja, dan semuanya akan berakhir. Di mana Fang Hao? Lari kemana dia? Pengkhianat ini. Di saat genting ini, siapa yang tahu dia kabur kemana? Jangan sebut-sebut nama Fang Hao yang tidak berguna itu. Menyebut namanya saja membuat darahku mendidih. Cukup. Jika ada di antara kalian yang menyebut nama Fang Hao lagi hari ini, aku tidak akan pergi. Xiao Di, aku bisa bilang, Tuan Mudahan sangat menyayangimu. Setelah semua ini berakhir, saat kau kembali, ceraikan saja Fang Hao dan nikahi Tuan Mudahan. Ayah ingin aku menghibur Xiao Zili, lelaki tua yang menjijikan itu. Dan ayah pikir Tuan Mudahan masih mau menikah denganku? Kalian semua kembali saja. Dalam 3 hari, aku akan kembali sendiri. Nona Xiao, kau memang sangat cantik. Tuan Shao, Anda bilang sebelumnya bahwa jika aku menghabiskan 3 hari dengan Anda akan meminjamkan keluarga Xiao kami 20 juta. Anda tidak akan mengingkari janji Anda, kan, Nona Xiao? Saya sudah berjanji. Tentu saja saya tidak akan mengingkarinya. Namun, kau cukup beruntung. Kau tahu, ketua kami telah tertarik padamu. Selama kau membuatnya senang, kau akan memiliki kekayaan dan kehormatan, melebihi impian terliarmu. Di sisi lain, jika kau menyinggungnya, kau bisa melupakan 20 juta itu. Tuan Shao, bukankah kita sudah sepakat bahwa aku di sini untuk menemani Anda? Bagaimana bisa menjadi ketua? Apa? Kau pilih-pilih sekarang? Kau benar-benar berpikir kau sehebat itu? Ketua kami Masih muda cakap. dan sangat tampan. Dia tertarik padamu. Adalah berkah yang kau peroleh selama beberapa kehidupan. Tidak. Tuan Shao, bukan itu maksudku. Bagus. Ikut aku. Nona Xiao, beberapa hari ke depan, kau harus merawat ketua kami dengan baik. Buat dia senang. Dan bukan hanya 20 juta, tapi 200 juta. Tidak akan menjadi masalah. Saat ini, ketua kami ada di dalam. Kau harus menggunakan semua pesonamu untuk memuaskannya. Mengerti? Silakan. Ketua, saya sudah membawanya kepada Anda. Siapa? Saya sudah bilang. Dia bilang dia mengagumimu. Dan sudah lama ingin bertemu denganmu. Dia ada di luar. Saya akan menjemputnya. Jelaskan dengan benar.
Siapa yang kau bawa ke sini? Kepada ketua. Departemen teknis melaporkan masalah. Mereka bilang pengawasan di lantai ini mati. Tidak akan diperbaiki sampai besok. Tidak ada yang bisa direkam hari ini. Tuan Zhao, bisakah Anda mentransfer 20 juta itu kepada kami dulu? Kami sangat membutuhkannya. Apa terburu-burunya? Kau tahu siapa aku? 20 juta ya. Kau tidak takut aku akan kabur, kan? Malam ini kamu akan Menjaga ketua kita dengan baik. Aku akan transfer besok. Bagaimana kalau aku tidak puas? Kau tahu konsekuensinya. Ketua, saya Xiao Yudi. Silakan dicicipi. Ketua, bolehkah aku datang? Jangan datang. Aku kurang paham maksudmu. Kembali sana. Ketua, kita sudah ada perjanjian dengan Tuan Zhao. Asalkan aku menemanimu, kau akan meminjamkan kami 20 juta. Anda orang yang berkuasa. Anda tidak akan mengingkari janji, kan? Bukankah kau sudah menikah? Ketua, meskipun aku sudah menikah, aku bersumpah demi nama keluarga Xiao. Suamiku tidak pernah menyentuhku. Aku masih perawan. Anda tidak perlu menganggap saya kotor. Kau bersedia bersamaku. Tapi kau tidak merasa bersalah pada suamimu? tidak. Ini hanya sandiwara di antara kita. Kami tidak punya perasaan satu sama lain. Nona Xiao, kau sangat cantik. Ketua, apa yang akan Anda lakukan? Aku akan bekerja sama denganmu. Pergi. Aku tidak tertarik pada wanita lain. Ketua, aku benar-benar perawan. Biar aku mati dengan mengerikan jika aku berbohong padamu. Keluar. Ku bilang aku tidak tertarik padamu. Beri aku alasan. Kenapa aku harus memberimu alasan? Apa kau gila? Aku sudah menyiapkan cek untukmu. Ini cek 20 juta. Kau bisa mencairkannya di bank manapun. Kau tidak perlu menulis surat hutang. Kenapa kau membantuku? Aku tidak pernah memaksa siapapun melakukan apapun yang tidak mereka inginkan. Dan kau gadis yang suci. Aku tidak ingin mencemarimu dengan ini. Ketua, terima kasih. Bolehkah aku pergi sekarang? Pergi. Ketua, bolehkah aku melihat seperti apa wajahmu? Jangan uji kesabaranku. Percaya atau tidak, satu panggilan telepon, dan aku bisa membuat cek ini tidak berharga. Istriku, sebentar lagi hujan. Ngapain duduk di sini? Seharian ini kamu kemana saja? Sudahlah, aku tak mau dengar. Dari mana kau dapat setelan itu? Saya. Aku dapat kerja di agen properti dekat sini. Setelan ini punya perusahaan. Ngomong-ngomong, apa kau sudah pinjam 20 jutanya? Sudah. Baguslah. Ayo pulang. Ayo. Jangan khawatir. Xiao dia pasti akan meminjam uangnya. Xiao Die, kenapa kau cepat sekali kembali? Apa yang terjadi? Bukankah kau berjanji untuk menemani Tuan Zhao selama 3 hari? Apa? Kau seenaknya sendiri, pulang lebih awal. Xiao Yudie, apa yang ibu katakan sebelumnya?
Ibu sudah berulang kali bilang, untuk memastikan kau menemani Tuan Sao, untuk meminjam 20 juta itu, untuk menyelesaikan krisis mendesak keluarga Xiao kita. Tapi kau sudah kembali dalam waktu kurang dari sehari. Bagaimana kalian bisa bicara seperti itu? Apakah kesulitan keluarga Xiao saat ini ada hubungannya dengan Xiao Die? Bukankah ini semua salah kalian? Para pria minum berjudi dan main perempuan. Menikmati semua kebiasaan buruk, Para wanita boros dan foya-foya. tanpa rasa hemat. Bahkan jika kau memberi keluarga Xiao ini miliaran, semuanya akan disia-siakan. Jika bukan karena Xiao Die yang rajin mengurus selama bertahun-tahun, keluarga Xiao pasti sudah lama hancur. Kurang ajar. Dasar pemalas tak berguna. Aku belum menyelesaikan masalah denganmu soal insiden ulang tahun ke-70. Dan sekarang kau berani menggurui keluarga Xiao? Aku tidak salah. Apa hubungannya Xiao Die dengan kejatuhan keluarga Xiao? Kalian semua punya banyak uang, tapi kalian tidak mau menyumbang. Kalian bahkan berpikir untuk mengorbankan Xiao Die untuk melindungi kepentingan kalian sendiri. Kalian semua egois. Omong kosong. Kau keterlaluan. Berlutut. 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 Apa kau dengar aku? Ku bilang berlutut. Kalian semua diam. Jika kalian berani menyentuh Fang Hao, aku akan merobek 20 juta ini. 20 juta. Xiao Die, kau, apakah ini 20 juta dari Tuan Sao? Apa Tuan Sao menyelesaikannya begitu cepat? Diam. Wah, Mbak itu keren. Coba kulihat cek itu. Aku belum pernah melihat cek 20 juta seumur hidupku. Jika bukan karena Xiao Die yang rajin merawat selama bertahun-tahun. Bukankah kalian bilang aku tidak akan pernah membalas budi keluarga Xiao? Sekarang kau ingat aku seorang Xiao? Di mana kau sebelumnya, ha? Hahaha, Xiao Die. Kau tahu ibumu. Ibu selalu keras di luar, lembut di dalam. Begitukah? Kalau begitu aku minta maaf. Aku berbohong pada semua orang. Aku tidak meminjam 20 juta. Kakek telah mempercayaimu sejak kau kecil. Aku percaya kau tidak akan mengecewakan kami. Cek ini 20 juta, kan? Kau telah bekerja keras. Ayo, biarkan kakek melihat. Jadi dari mana datangnya 20 juta ini? Apakah kau bermalam dengan Tuan Sao atau tidak? Aku tidak bermalam dengan Tuan Sao. Aku berbohong pada semua orang. Aku tidak meminjam 20 juta sama sekali. Apa? Bagaimana dengan surat hutangnya? Tidak ada surat hutang. Sepertinya Mbak itu benar-benar meyakinkan ketua. Fang Hao, ayo pergi. Sayang, Terima kasih untuk hari ini. Mereka tidak mempercayaimu. Tapi aku percaya kau tidak bersalah. Kenapa kau percaya padaku? Aku benar-benar masuk ke kamarnya. Seorang pria dan wanita sendirian di dalam kamar. Jadi kau sama sekali tidak percaya padaku. Bahkan kau tidak percaya padaku. Apalagi orang tuaku. Tidak, sayang. Kau salah paham. Aku benar-benar percaya padamu, oke? Ayo tidur. Masuk. Yo Yun Hui, aku bersumpah. Ini aku kita bertemu lagi. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Kau bilang kau ingin kopi. Jadi aku membawakannya untukmu. maksudku siapa yang mengizinkanmu masuk ke Fang Yuan Yingxi? Fang Hao, aku salah tentang yang terakhir kali. Itu semua Huang yang membuatku melakukannya. Tolong, maafkan aku sekali ini saja. Pakai bajumu.
Yo Yunhui, kau pikir aku baru bertemu denganmu kemarin? Sekarang kau datang merangkak padaku? Kau lupa bagaimana kau menindas dan mempermalukanku sebelumnya? Ini semua salahku, Fang Hao. Fang Hao, aku tahu. Aku telah mempermalukan dan mengejekmukmu sebelumnya. Kau pasti membenciku. Kau pasti berpikir aku wanita yang jahat dan kejam. Setidaknya kau punya kesadaran diri. Xiao Yidie yang menyuruhku melakukannya. Xiao Die tidak seperti itu. Dia memang seperti itu. Dia benar-benar membencimu. Dia melakukan ini untuk menyingkirkanmu. Fang Ha, tolong maafkan aku sekali lagi. Cukup. Hentikan sandiwara murahan ini. Keluar. Apa kau sangat membenciku? Tidakkah kau mau memberiku satu kesempatan, Yo Yunhui? Jangan kira aku tidak tahu apa yang kau rencanakan. Menggodaku untuk menikmati hidup mewah, begitu? Fang Hao, aku sangat menyukaimu. Jika kau tidak percaya, rasakan seberapa cepat jantungku berdetak. Kau menjijikan. Fang Hao, kau tidak ingin Xiao Yuqie tahu siapa kau sebenarnya, kan? Fang Hao, aku akan memilikimu. Bahkan jika aku tak bisa menggantikan istrimu menjadi seorang selir, aku tak keberatan. Kemana saja kau? Pulang selarut ini. Bu, aku, bagaimana denganku? Kubilang ya, mulai sekarang, kalau kau belum pulang jam 8 malam, jangan harap bisa pulang. Jangan cari, tak ada yang tersisa untukmu. Kalau kau pulang selarut ini lagi, kau tak akan makan lagi. Bu, hentikan memarahi dia. Aku akan memesankan makanan untuknya. Memangnya kenapa aku memarahinya? Dia pantas mendapatkannya. Sudah lebih dari 5 tahun kau di rumah kami, kan? Apa kau sudah repot-repot mencari pekerjaan? Tinggal di rumah seharian, entah dapat muka dari mana kau. Dan bahkan memesankan makanan untuknya. Memangnya dia pantas makan? Dia pergi mencari pekerjaan baru hari ini. Pekerjaan macam apa? Perusahaan mana yang sebegitu butanya? Mau mempekerjakan pecundang ini? Agen real estate. Agen real estate? Pekerjaan macam apa itu? Gajinya 5.000 yuan sebulan saja, dapat tidak? Ya, punya pekerjaan lebih baik daripada tidak sama sekali. Fang Hao, aku katakan padamu. Mulai sekarang serahkan gajimu setiap bulan padaku. Akan kusimpan untukmu agar kau tak menghamburkannya. Mengerti? Oke. Setiap bulan mulai sekarang, akan kuberikan 5.000 yuan untukmu. Begitu dong. Xiao Die, kemarilah. Ibu ingin menanyakan sesuatu padamu. Ada apa, Bu? Soal Tuan Zhao itu. Menyerahkanmu pada ketua Fang Yuan Pictures. Apa ketua itu? Apa dia menyentuhmu? Bu, sudah kubilang jangan ungkit-ungkit ini lagi. Jangan buru-buru. Ibu hanya penasaran. Ketua itu, dia begitu kaya dan muda. Meminjamkanmu 20 juta cuma-cuma dan tak menyentuhmu. Dia bilang pada Tuan Zhao dia mengagumimu. Dan memakai topeng agar kau tak bisa melihatnya. Mungkinkah dia orang yang kau kenal? Tidak mungkin, dia selalu memakai topeng saat bertemu denganku. Aku takut dia tak ingin aku melihat wajahnya. Kurasa dia orang yang unik. Bagaimana mungkin tidak? Kurasa dia tertarik padamu. Tidak mungkin. Coba pikirkan. Dia begitu kaya. Dan dia tidak menyentuhmu. Dia hanya ingin meninggalkan kesan yang baik padamu. Kata-kata ibu ada benarnya. Xiao Die, ibu beritahu kau, ini kesempatan besar untukmu. Ketua ini masih muda dan kaya. Jika kau bisa membantunya, kau akan makmur seumur hidup.
Dan keluarga Xiao pasti akan memandangmu tinggi. Lihat saja siapa yang berani memandang rendah ibumu lagi. Aku sudah menikah. Memangnya kenapa kalau kau sudah menikah, kau dan Fang Hao itu hanya menikah di atas kertas? Putriku masih perawan, kan? Jika ketua Fang Yuan Pictures itu benar-benar menyukaimu, dia pasti tak akan keberatan. Hentikan. CEO Hao memang mengantarkanmu langsung padanya. Apa yang bisa kulakukan dalam situasi seperti itu? Memaksa diriku? Apa yang bisa kulakukan? Aku juga sangat tertekan. Cari tahu ke rekening siapa 10 juta itu masuk. Maka semuanya akan jelas. Apa dia tahu ada yang tidak beres denganku? Jika Tuan Tanah merampas, maka aku juga akan merampas. Aku akan telepon lagi, pikirkan baik-baik. 24 kali urus saja urusanmu sendiri. Tuan muda ini mampu rugi. Tiga dengan 1, dan bom. Aku juga akan bom. Aku akan bom lagi. Terus bom. Bom Joker. Ada lagi? Bayar Tuan Muda Xiao, totalnya adalah 10,36 juta. Ayo bayar. Aku tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu sekaligus. Tidak bisa? Gampang, tulis surat hutang. Tulis saja 10 juta. Aku takkan ambil kembalianmu. Jika tidak dibayar penuh dalam sebulan, maka semua saham keluargamu Xiao akan menjadi milikku dan Tuan Zhao. Tulis. Baiklah, aku mengerti. Ayah, aku sudah menemukannya. Siapa? Uangnya masuk ke rekening Bosan. Bosan? Xiao Yun. Di saat seperti ini, kau masih tidak mau mengaku? Fang Hao, dasar menantu tak berguna. Kau ingin mati, ya? Berani-beraninya kau menuduh anakku. Fang Hao, kau gila? Sehari saja kau tak bisa diam tanpa membuat masalah untuk keluarga Xiao kami. Apa kau senang melihat kami susah? Aku tidak menuduhnya tanpa bukti. Dia menggelapkan 10 juta. Temanku sering melihatnya di tempat judi bawah tanah milik Bosan. Menghamburkan banyak uang. Aku tahu kau dendam padaku. Kau pikir aku yang membuat istrimu tidur dengan pria lain. Jadi sekarang kau memfitnahku. Ingin mencoreng namaku, kan? Fang Ha. Apa kau pikir, karena aku menendang Yudie dari Dewan Direksi, kau dendam, dan sekarang mencoba menjebakku? Hanya untuk beberapa saham? Kau akan membantu orang luar, dan mencoba menyalahkanku? Xiao Die, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu diperlakukan tidak adil. Fang Hao, tutup mulutmu. Kau tidak akan membiarkan aku diperlakukan tidak adil? Penderitaan yang kuderita selama bertahun-tahun karenamu. Belum cukupkah? Sudah berapa kali kukatakan padamu, jangan membuat masalah untukku di luar. Jangan membuatkanku masalah. Kak, bagus. Dasar pengangguran tak tahu diri. Beraninya kau memerintah semua orang di sini? Rasakan, siapa suruh kau mengalihkan kesalahan pada Yun Erku? Ramai sekali di sini. Sepertinya aku datang di saat yang tepat. Bosan. Angin apa yang membawa Anda ke sini? Kebetulan sedang di sini untuk makan dan menagih hutang. Bosan, Anda bercanda, kan? Keluarga Xiao kami dan Anda tidak pernah ada urusan bisnis. Bagaimana mungkin kami berhutang pada Anda? Cucu kesayanganmu berhutang padaku. Sudah 2 hari terlambat. Jika dia tidak membayar,
Aku akan melemparkannya ke sungai untuk memberi makan ikan. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Apa sepertinya kepala keluarga Xiao berniat untuk mengingkari hutang? Bagaimana mungkin kami berani mengingkari hutang Anda? Berapa sebenarnya dia berhutang pada Anda? Tidak banyak, 165 juta dengan bunga. 10 juta sudah dibayar kemarin lusa. Masih ada 65 juta lagi. Kumpulkan 65 juta itu hari ini. Jika kau tidak bisa mengumpulkannya, putrimu terlihat cukup cantik. Kau bisa menggunakannya untuk melunasi hutang. Apa? 65 juta? Anda meminta bunga jutaan hanya dalam 2 hari? Bosan. Ini salah paham. Kami benar-benar tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Bagaimana kalau begini? Aku akan mengirim cucu perempuanku ke rumahmu. Anda bisa bermain dengannya selama berapa hari pun sesuka Anda. Kakek, apa yang kakek katakan? Xiaodi, jangan khawatir. Meskipun seluruh dunia meninggalkanmu, aku akan selalu berada di sisimu. Terima kasih. Kau yakin ingin memberikan cucumu padaku? Jika Anda pikir itu tidak cukup, bagaimana kalau begini? Aku juga akan memberimu 5% sahamnya. Baiklah, sepakat. Seseorang, tangkap bajingan Xiao Yun ini. Lempar dia ke laut untuk memberi makan ikan. Biarkan dia belajar arti kematian. Baik. Tuan muda Xiao, lama tidak bertemu. Beraninya kau berhutang padaku dan kau bahkan tidak menjawab panggilanku? Bosan? Ini salah paham. Semua salah paham. Ponselku rusak. Bagaimana mungkin aku berani tidak menjawab panggilanmu? Omong kosong. Bayar aku 65 juta hari ini, atau aku tidak akan mengampunimu. Saya tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu sekaligus. Beri aku waktu 2 hari lagi. 2 hari? Keluarga Xiao kami pasti akan mengumpulkan 65 juta dan membayarmu kembali. Apa kau pikir aku bodoh? Kakekmu sudah menyerahkan adikmu padaku. Dari mana kau akan mendapatkan uangnya? Buang kebohongan itu ke hiu di lautan. Kakek, selamatkan aku. Kakek, aku tak ingin mati. Kakek. Bosan. Tolong ampuni anakku. Kami pasti akan mengembalikan uangnya padamu. Baru sekarang kau memikirkan untuk mengembalikan uangnya? Maafkan aku. Aku membenci orang yang lebih memilih anak laki-laki daripada anak perempuan. Aku tidak menginginkan 65 juta itu. Xiao Yun harus dijadikan santapan hiu. Bosan? Aku tahu kau berkuasa. Tapi keluarga Xiao bukan penurut. Kubilang padamu, jika kau berani menyentuh Xiao Yun, kami akan melawanmu sampai akhir. Melawan sampai akhir? Lawan saja kalau berani. Hubungi seseorang. Telepon. Berani menelepon? Bukan hanya Xiao Yun yang akan jadi santapan hiu, tapi seluruh keluargamu Xiao. Istriku. Apa kau ingin mendapatkan kembali apa yang hilang darimu di keluarga Xiao? Membuat mereka menyesal dan meminta maaf padamu? Fang Hao, apa yang kau bicarakan? Istriku. Apa kau ingat aku bilang akan melindungimu? Ketidakadilan yang kau derita di keluarga Xiao, akan kubantu kau membalasnya. Fang Hao, apa yang kau lakukan? Apa kau akan membuat masalah lagi? Istriku. Bagaimana mungkin aku membuat masalah untukmu? Percaya padaku. Bos Sun, Kau cukup mengesankan. Semua orang di sini takut padamu. Fang Hao, keluar. Kau tidak punya hak bicara di sini. Fang Hao, apa kau cari mati? Beraninya kau bicara pada Bosan seperti itu? Berlutut dan minta maaf padanya sekarang juga. Bosan. Dia menantu kami. Pikirannya sedikit tidak jernih. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Xiao tua, kau punya nyali juga. Maaf, Tuan Fang. Saya tidak tahu Anda ada di sini. Saya tidak tahu Xiao Yun adalah kerabat Anda. Tidak apa-apa. Aku juga tidak dekat dengan anak itu, Xiao Yun. Lakukan saja apa yang harus kau lakukan. Lanjutkan saja. bilang begitu, aku tidak sopan lagi. Anak ini, Xiao Yun berutang uang padaku dan tidak mau membayar. Aku tidak akan melepaskannya. Fang Hao, jadi kau kenal Bosan? Bagus itu. Jangan memujiku. Aku hanya menantu yang tidak berguna. Aku bahkan tidak punya hak bicara di sini.
Kekuatan apa yang kupunya? Fang Hao, keluar. Kami hanya bercanda denganmu tadi. Kau tidak akan dendam pada ayah, kan? Meskipun bagaimanapun, Demi Xiao Di, tolong selamatkan adikku, Yun Er. Aku akan mendengarkan Xiao Di dalam masalah ini. istri hanya perlu kamu mengangguk. Aku bisa mempertimbangkan untuk bicara dengan bosan. Xiao Di, tolong bujuk Fang Hao. Xiao Di, bagaimanapun juga, Xiao Yun adalah adikmu. Kau tidak bisa hanya melihatnya mati, kan? Sekarang kau ingat aku bagian dari keluarga Xiao? Saat bosan menuntut uang tebusan, apa kau pernah berpikir bahwa aku bagian dari keluarga Xiao? Xiao Hua mencabut saham dan mengusirmu dari dewan. Itu karena kesalahan Anda. Kumohon, jangan dendam pada kakek. Xiao Hua, tolong jangan marah. Selamatkan adikmu, Xiao Hua. Fang Ha, kenapa tidak menyelamatkan adikmu sekali lagi? Bosan, beri aku muka. Ampuni Xiao Yun satu nyawa. Lupakan bunganya. Kau beruntung hari ini, nak. Saudara pergi. Sayang, jangan tinggalkan aku. Sayang, jangan tinggalkan aku. Cepat, jalan. Fang Ha, kebetulan sekali. Ngapain kamu di sini? Ini pasti takdir. Yo Yun Hui. Ya, ini aku. Kejutan. Aku mau pulang. Aku juga mau pulang. Bisa antar aku? Sayang, Pantas saja kamu menyuruhku pergi duluan. Jadi kamu nebeng sama pecundang kre ini? Zi, aku peringatkan kamu, berhenti memanggilku sayang. Kita sudah cerai. Jadi kau menggoda berondong ini, ya? Apa bagusnya berondong ini? Bajunya saja KW. Lebih miskin dari pamanku yang di desa. Fang Hao, ayo pergi oke. Tuan Xie, aku dan Yo Yun Hui tidak ada apa-apa. Kau salah paham. Salah paham apa? Ciut juga. Akhirnya, dasar sampah. Kau berani bersaing denganku untuk memperebutkan seorang wanita? Kemari. Merangkaklah. Lewat sini. Dan aku akan mengampunimu. Xie, jangan gegabah. Kau akan menyesal. Menyesal? Kata menyesal tidak ada dalam kamusku. Hajar dia. Kau, Kubilang, jangan berani bergerak. Berlututlah. Bos, bos, ampuni aku. Ampuni aku. Keluar. Baiklah, aku pergi. Fang Hao, Fang Hao, tunggu aku. Fang Hao, pelan-pelan. Fang Hao, Fang Hao. Ada apa? ada sesuatu. Aku terluka. Siapa suruh kau mengejarku? Bukankah kau baru saja menyelamatkanku? Aku ingin berterima kasih. Hentikan sandiwaramu.
Jangan kira aku tidak tahu apa maumu. Kalau bukan karena Xiao Di, sudah lama aku usir kau dari Fang Yuan Yingxi. Fang Hao, kau salah paham. Aku benar-benar menyukaimu. Sebenarnya, ini semua karena Xiao Di. Antar aku pulang. Aku tidak bisa berdiri. Begini saja. Hubungi keluargamu dan minta mereka menjemputmu. Tidak, Mereka di luar negeri. Mereka tidak akan peduli denganku. Mereka bahkan tidak di sini. Kalau begitu, hubungi temanmu. Aku tidak punya teman lagi semenjak masalah keluargaku. Fang Hao, antar saja aku pulang. Aku benar-benar tidak bisa berdiri. Ini hanya sekali ini saja. Kau bisa jalan? Tidak bisa. Baiklah, aku akan membawamu ke rumah sakit. Jangan. Aku akan mengompresnya dengan es saat sampai di rumah. Aku tidak bisa. Terlalu sakit. Ada apa? Sakit sekali. Aku tidak bisa jalan. Kau bahkan tidak membantuku dengan benar. Kau memperlakukanku seperti wabah. Sakit sekali. Aku tidak bisa jalan. Baiklah, rangkul bahuku dan lompat dengan satu kaki. Tidak jauh. Aku sudah begini. Dan kau masih. Sudahlah, pergi saja. Apa yang kau lakukan? Sudah, jangan menangis lagi. Aku akan membawamu ke atas. Biarkan aku sendiri. Baiklah. Kalau begitu kau bisa tinggal di sini sendirian sepanjang malam. Aku akan bilang pada Xiao Di kau merundungku. Bagaimana aku merundungmu? Kau merundungku. jadi apa maumu? Aku ingin kau gendong aku ke atas. Yo Yun Hui, jangan keterlaluan. Bagaimana aku keterlaluan? Lihat, kakiku bengkak. Aku berantakan. Baik, aku akan menggendongmu. Tapi aku peringatkan kau. Jangan pernah pakai Xiao Di untuk mengancamku lagi. Dan jangan beritahu Xiao Di tentang identitas asliku. Tentu. Kau tahu, Kak, waktu aku kecil, sepupuku dulu menggendongku seperti ini. Dia baunya persis sepertimu. Aku pergi sekarang. Fang Ha, karena kau sudah di sini, kenapa tidak masuk dan duduk? Apa gunanya lari? Kau bisa lari, tapi tak bisa sembunyi. Aku sudah tahu kelemahanmu. Lain kali, aku pasti akan menangkapmu. Junsi. 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 Wang Jun 11, selebriti yang sedang populer. Menyebalkan, orangnya itu melulu. Babi-babi gendut itu tua jelek dan menjijikan. Jaga bicaramu, senyum terus. Nona Li, manajer Wang Jun 11. Kita belum sepenuhnya aman. Takut apa? Di sini kan tidak ada kamera.
Mau bagaimana lagi skandalmu dengan rokok Huayan waktu itu? Dampaknya terlalu besar. Banyak penggemar yang berhenti mengikuti. Tapi tidak masalah. Asal Fang Yuan mengontrakmu. Dengan kekuatan Fang Yuan dan citramu yang cerah dan tampan, kau pasti bisa populer lagi. Kalau Fang Yuan mengontrakku, mereka pasti untung. Nanti kalau ketemu eksekutif Fang Yuan Pictures, jaga bicaramu. Jangan seenaknya seperti dulu. Kenapa? Kalau dia mengontrakku, dia dapat uang. Kecuali mereka tidak mau mengontrakku dan tidak mau dapat uang. Kecilkan suaramu. Dengan situasimu sekarang, sudah bagus ada perusahaan yang mau mengontrakmu. Buang sampahmu. Kau bicara padaku? Ya iyalah, sama siapa lagi? Kau tahu siapa aku? Beraninya kau bicara seperti itu padaku? Aku tidak peduli kau siapa. Ini bukan tempat untuk buang sampah sembarangan. Angkat. Memangnya kenapa kalau aku buang sampah sembarangan? Emangnya kau mau gigit aku? Anak muda, kusarankan kau jangan sombong. Angkat semua sampah ini. Lalu minta maaf kepadaku yang benar. Baru kau bisa bertahan di industri ini. Hei, Udik, lu kenal gue siapa? Kagak sebelumnya. Tapi sekarang kenal. Bukannya elu cuma seleb gembel? Omong kosong. Gue bintang top, bego. Serahin sini. Apaan? Jangan pura-pura bego. Rekamannya. Lu mau jebak Junsi kayak gini? Pasti lu wartawan bayaran dari perusahaan lain, kan? Ngapain gue repot-repot jebak dia? Dengan kelakuannya yang kampungan gitu. Pantesan aja lu dihantui skandal. Dasar geblek. Kayaknya lu lagi cari mati, ya? Jangan sampai gue kasar sama lu. Gue kasih peringatan terakhir. Mau lu wartawan bayaran dari perusahaan manapun, serahin rekamannya sekarang. Atau jangan salahin kita kalau kita main kasar. Gila lu, ya? Gue kagak punya rekaman. Dan gue bukan wartawan bayaran. Lu kesini mau bahas kolaborasi sama Fang Yuan, kan? Gak usah repot. Fang Yuan gak bakal mau kolaborasi sama artis kampungan kayak lu. Pergi sana. Lu siapa, sih? Bahkan kalau Pak Sao sendiri yang dateng, dia gak bakal berani ngerusak kolaborasi ini. Emang lu punya hak apa ngomong kayak gitu? Karena gue direktur baru Fang Yuan. Gue kasih peringatan resmi. Keluar. Bener gue dengarnya, lu bilang lu direktur baru Fang Yuan? Siapa yang ngasih lu nyali? Hah? Liang Jingru? Gue udah sering lihat orang gak tahu malu. Tapi yang muka badaknya setebel gini baru pertama kali. Ngacagih, sono. Lihat aja tuh penampilannya buluk banget. Berani-beraninya dia ngaku jadi direktur baru Fang Yuan? Diam, semuanya. Pak Sao lagi nelpon. Halo, Pak Sao. Iya, saya sama Junsi lagi di bawah. Kita di lobi. Apa? Bapak mau turun sendiri buat nyambut kita? Suatu kehormatan. Ya. Pak Sao bilang beliau mau turun sendiri buat nyambut kita. Baik banget, ya. Kayaknya nasib kita bakal berubah nih. Kita bakal sukses tanda tangan kontrak sama Fang Yuan. Tadi lu ngomong apa? Lu bilang lu direktur Fang Yuan? Pak Sao mau jemput saya. Lu nyuruh gue keluar dari Fang Yuan? Ya udah, gue tunggu aja gimana matinya gue. Pak Sao, Junsi, Pak Sao datang. Ayo. Pak Sao, Bapak beneran turun sendiri buat nyambut kami? Kami tersanjung sekali. Kalian kan jauh-jauh datang. Tentu saja saya harus turun menyambut kalian sendiri. Junsi, kamu kelihatan gagah sekali. Pantas saja jadi selebritas. Paling hits di internet. Begitu Junsi tanda tangan kontrak dengan Fang Yuan. Dengan sumber daya Fang Yuan, Junsi pasti bakal makin terkenal. Tentu saja,
Direktur baru kita telah memimpin Fang Yuan menuju kesuksesan yang lebih besar. Terus meningkat. Dengan dukungan film dan televisi Fang Yuan, Junsi, dalam sebulan, kamu bakal kembali ke puncak, bahkan lebih populer dari sebelumnya. Ngomong-ngomong soal direktur baru kalian, saya baru saja mengalami sesuatu yang cukup lucu. Ada orang miskin sok-sokan ngaku jadi direktur baru kalian. Lu mau ngusir kita berdua? Sadar diri dong, lu. Mana sih orang yang lu omongin tadi? Itu, bukannya dia di belakang sana? Gak mungkin dia punya duit lebih dari 200.000. Kurang ajar. Pak Direktur. Bapak yang kontrak orang ini? Bukan, saya gak kontrak dia. Mereka yang datang ke kita, mau kolaborasi. Saya sangat tidak suka ini. Mulai sekarang, Fang Yuan Pictures tidak boleh ada urusan bisnis lagi dengan dia. Kalau tidak, kalian tahu konsekuensinya. Iya, saya tahu. Fang Yuan Yingxi akan membekukan karir Wang Junti. Kami akan menghentikan semua kerjasama dengan dia mulai sekarang. Angkat sampahmu dan keluar. Tuan Zhao, ini semua salah paham. Tuan Zhao, saya sungguh tidak tahu dia adalah ketua yang baru. Anda tunjuk. Kalian berdua benar-benar keterlaluan. Hanya dalam satu pertemuan, kalian sudah menyinggung ketua kami. Kalian bahkan memanggilnya pecundang kere. Kalian sudah mengatakan semua yang seharusnya dan tidak seharusnya dikatakan. Selamat tinggal. Oh, Tuan Zhao. Tuan Zhao. Apakah Anda bebas besok malam? Ya, ada apa? Sahabatku Xiu Yunhui berulang tahun besok. Suaminya memesan ruang pribadi yang besar dan mengundang kita untuk bergabung. Kudengar Wang Junsi juga akan bernyanyi di sana. Mau ikut? Maksudmu si cowok cakep itu? Bukannya kau selalu melarangku ikut acara sosialmu? Ya, kalau begitu jangan pergi. Aku ikut, tentu saja aku ikut. Aku pasti ikut. Kau boleh pergi, tapi kau harus mendengarkanku. Jangan makan sembarangan. Dan tolong jangan membuat masalah untukku, oke? Oke. Oke. Kalau begitu jemput aku dari kantor besok malam, kita pergi bersama. Oke. Tuan Fang, ada yang bisa kubantu? Tahukah Anda yang Wen Chai? Ya, dia putra tertua keluarga Yang. Dia cukup terkenal di kalangan bisnis akhir-akhir ini. Berinvestasi di beberapa perusahaan juga. Menghasilkan cukup banyak uang. Jadi, seperti apa yang Wen Chai sebagai pribadi? Sebagai pribadi kurasa, dia biasa saja. Tapi dia kejam dalam bisnis. Siapapun yang melawannya akan diurus, diam-diam. Yang Wen Chai itu hidung belang, bajingan sejati. Dia sudah mempermainkan banyak wanita. Meskipun dia menyembunyikannya dengan baik, bahkan keluarganya pun tidak tahu. Mengerti, Anda bisa pergi sekarang. Pak Presiden, ini laporan keuangan perusahaan dari kuartal terakhir. Silakan masuk, lewat sini. Kudengar Xiao Yudi dari keluarga Xiao itu cantik langka. Yang tercantik dari 3 wanita cantik Jingcheng. Melihatnya hari ini, dia benar-benar sesuai dengan reputasinya. Hahaha. Tuan Yang, mengenai investasi Anda di Xiao Group kami sudah mendiskusikan semuanya. Kita bisa bicara bisnis nanti. Aku sudah menyelesaikan detailnya dengan Xiao Yun. Karena kita sudah membahasnya, mari kita tanda tangani kontraknya dulu. Nona Xiao, jangan terburu-buru. Kita punya banyak waktu. Mari kita tanda tangani kontraknya dulu. Setelah Anda tanda tangani dan transfer dana 100 juta, Anda akan menerima 40% saham Xiao Group kami. Nona Xiao, menurut Anda, 40% saham Xiao Group Anda bernilai 100 juta? Tuan Yang, saya tidak begitu mengerti maksud Anda. Mentransfer dana ke Xiao Group kami. Bukankah itu ide Anda? Nona Xiao, saya percaya, mengingat situasi keluarga Anda saat ini. Jangan seperti ini, Tuan Yang. Bagaimana jika saya tidak mengambil investasinya? Keluarga Anda akan langsung bangkrut. Aku menghabiskan 100 juta untuk membeli 40% saham keluargamu. Itu kerugian yang dijamin bagiku. Kenapa aku harus melakukan itu? Pak Yang, saya tahu grup Xiao kami sedang merosot. Dan kami sangat membutuhkan investasi 100 juta Anda.
Tapi aset keluarga kami masih substansial. Dan kami memiliki lebih sedikit pesaing sekarang. Investasi 100 juta, Anda tidak akan rugi sama sekali. Saya dengar, Nona Xiao, bahwa Anda sudah menikah selama 5 tahun dan masih perawan. Apakah itu benar? Pak Yang, tolong tunjukkan rasa hormat. Saya di sini untuk membahas bisnis dengan Anda, bukan untuk bergosip. Xiao Yun, adikmu cukup menarik. Selama Anda menyukainya, Pak Yang. Karena Pak Yang tidak tertarik untuk membicarakan bisnis, saya tidak akan memaksakan diri lagi. Nona Xiao, pikirkan baik-baik. Begitu Anda pergi, perusahaan Anda akan bangkrut dalam 3 hari. Dan ayahmu sebagai perwakilan hukum akan Menghadapi hukuman penjara. Kak, apa yang kau tunggu? Buatkan teh untuk Pak Yang. Saya suka teh. Terutama teh yang dibuat oleh wanita cantik seperti Nona Xiao. Diseduh hanya untukku. Saya lebih suka ini. Pak Yang, silakan minum teh. Teh yang enak. Nona Xiao. Sekarang, silakan ikut saya secara pribadi untuk menandatangani kontrak. Saya ingin Anda membacakannya untuk saya kata demi kata. Jangan khawatir, saya seorang pria terhormat. Kita pasti akan mencapai kesepakatan. Sangat menyenangkan. Kak, raih kesempatan ini. Tanggung jawab untuk membangkitkan keluarga Xiao ada di pundakmu. Saya pergi untuk menandatangani kontrak dengan Xiao Yang. Jangan tanda tangan, saya akan segera ke sana. Nona Xiao, pada titik ini, apakah Anda masih malu? Maaf, Pak Yang. Masalah ini sangat penting. Saya tidak bisa membuat keputusan. Lebih baik menunggu kakek saya datang dan menandatangani kontrak dengan Anda. Xiao Yudi, kau mempermainkanku. Xiao Yudi, apa yang kau lakukan? Saya tidak bisa melakukan ini. Sekarang kau berpura-pura menjadi mulia. Bukankah kau yang pergi menemani ketua Fang Yuan dan tidur dengannya semalaman? Untuk ditukar dengan 20 juta, Xiao Yun, dasar tak tahu malu. Kau aib keluarga Xiao. Saya hanya menggelapkan 10 juta. Apa masalahnya? Sekarang dengan investasi 100 juta ini, keluarga Xiao akan berkembang. Saya adalah dermawan besar keluarga Xiao. Saya tentu saja akan menemukan cara untuk menangani dana tersebut. Xiao Yudi, kenapa kau melakukan ini? Kau jelas setuju kemarin. Kau menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum hukuman. Ini bukan tempat di mana kau bisa datang dan pergi sesukamu. Kau tidak bisa pergi begitu saja kapanpun kau mau. Tangkap dia, Pak Yang. Apa maksudmu dengan ini? Beberapa hal, ketika dikatakan terlalu blak-blakan, kehilangan pesonanya. Lepaskan aku. Xiao Yudi, sekarang kau di sini. Kau tidak bisa melarikan diri. Patuhi aku. Dan kau akan terhindar dari penderitaan fisik. Kulit yang begitu halus. Pantas disebut yang tercantik dari 3 wanita tercantik di ibu kota. Xiao Yun, aku adikmu. Bagaimana kau bisa hanya diam saja dan melihatku mati? Seret dia ke tempat tidur di dalam. Siapa itu? Orang buta mana ini? Apakah itu ketua Fang Yuan dari Fang Yuan Pictures? Kau punya koneksi dengan ketua Fang Yuan? Ya, kami berteman. Beberapa waktu yang lalu, adikku, untuk meminjam 20 juta, pergi dan tidur dengan ketua Fang Yuan. Kenapa kau tidak bilang begitu sebelumnya? Xiao Die, mereka menindasmu. Siapa kau? Beraninya kau merusak kesenanganku? Apa kau tidak tahu cara menulis kata mati? Xiao Yudi, apa yang kau pikirkan? Dia orang yang sangat penting. Dia mungkin sudah melupakanmu. Dan kau masih dengan bodohnya memikirkannya. Aku di sini untuk membawanya pulang. Oh, jadi ini suami simpanan Xiao Yudi. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Dia cukup terkenal di ibu kota kami. Tukang numpang hidup kelas kakap. Benalu nggak tahu diri. Xiao Die, kontraknya batal. Gue balik kampung nih. Berhenti di situ. Cuma benalu, berani-beraninya ngerebut orang dari gue di bioskop gue sendiri. Mumpung di sini, liatin gue teken kontrak sama bini lo. Kita lihat gimana penandatanganan kontrak sama istrimu ini berjalan. Tuan Xiao, orang sibuk ngapain nonton? Di mari, ada angin apa Tuan Xiao? Mampir ke yang sederhana ini. Tuan Xiao, saya di sini mewakili ketua kami. Ketua Fang Yuan Yang Xi. Untuk Xiao Yudie, mewakili ketua kami, saya peringatkan Anda. Xiao Yudie adalah wanitanya. Jauhi dia. Kalau tidak, dia tidak akan senang. Dan kalau dia tidak senang, kau tahu apa yang akan terjadi, kan? Paham?
Paham, saya tahu posisi saya di dunia perfilman ini. Nggak berani dekat-dekat sama wanita ketua. Bagus. Nona Xiao, ayo pergi. Tuan Yang, kalau Bapak memang tulus, kami menerima tawaran kerjasama di bioskop. Tapi untuk penandatanganan sepenting ini, kami lebih suka tempat yang lebih formal. Bukan ruang pemutaran pribadi. Sialan, Xiao Yudie, Zhou Zili kampret. Gue bakal balas dendam atas bencana sinematik ini. Tuan Yang, tenanglah. Tenang. Biar ku bilang, kau membuatku malu besar hari ini. Investasi 100 juta di Xiao S Pictures batal. Keluar. Tuan Yang. Ku bilang keluar budek ya. Tuan Yang, Bapak cuma mau tidur sama kakakku. Kan? Kalau Bapak setuju untuk melanjutkan investasi 100 juta di Xiao S Pictures dan menjadikan aku ketua Xiao S Group, aku bisa bantu Bapak. Kak, bukankah semua orang sudah pulang? Kenapa masih di studio? Aku datang untuk menemuimu. Menemuiku? Untuk apa? Kak, aku sudah banyak berpikir akhir-akhir ini. Aku sadar aku terlalu dingin. Terutama padamu dan Fang Hao. Aku jahat. Kak, maafkan aku. Maukah kau memaafkanku? Apa maumu? Kak, apa kau benar-benar setega ini? Tidak bisakah kau memaafkanku? Baiklah, baiklah, aku maafkan. Kak, kau serius? Kau belum memaafkanku, kau hanya menghiburku. Apa maumu? Kak, sebagai tanda maafku, aku sudah memesan meja di Michelin. Makan malam aku yang traktir. Ayo pergi, aku sibuk. Lumayan, lumayan. Xiao Yun, kerja bagus. Tuan Yang, ini sudah tugasku. Selamat bekerja sama, selamat bekerja sama. Aku jamin kau akan jadi Ketua Xiao S Group. Xiao Yun, beraninya kau berkolusi dengan Yang Wencai untuk mengkhianati keluarga Xiao. Aku menyelamatkan keluarga Xiao. Kakek sudah tua. Seharusnya dia sudah lama turun tahta. Hanya ketika aku menjadi Ketua Xiao S Group, aku bisa memimpin keluarga Xiao dari satu era kejayaan ke era kejayaan lainnya. Yang Wencai, kusarankan kau untuk tidak bertindak gegabah. Mencoba menakutiku, biar ku beritahu kau sesuatu. Seluruh restoran ini milikku, kau tak bisa kabur. Kau tak tahu malu. Masih banyak lagi ketidakmaluan yang akan datang. Tidak, jangan mendekat. Kalau kau mendekat, aku akan melawanmu sampai mati. Galak juga, ya? Aku suka menunggangi yang galak. Nyonya Xiao, lepaskan aku. Kau siapa? Beraninya kau ikut campur urusanku? Aku sudah menunggumu. Yang Wencai, kau sungguh berani menyentuh perempuanku. Kau cari mati. Siapa kau? Orang yang akan mengakhiri hidupmu. Xiao Yun, hentikan dia. Kau baik-baik saja. Aku sangat takut. Aku benar-benar ketakutan. Tidak apa-apa sekarang. Kau aman. Ketua, terima kasih. Tidak perlu disebut. Sudah tugasku. Ketua, bolehkah aku melihat wajahmu? Apa yang kau lakukan? Aku hanya ingin melihat wajahmu. Tak perlu begitu. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya ingin mengingat wajahmu. Aku ingin mengingatnya selamanya. Bagaimana jika di balik topeng ini adalah wajah yang sungguh tak kau sukai? Ada hal yang lebih memikat. Bila tetap menjadi misteri. Bagaimana jika di balik topeng ini adalah wajah yang mengerikan? Apakah kau masih ingin melihatnya? Tidak apa-apa, aku tidak takut. Ketua, ada sesuatu yang selama ini kusembunyikan darimu. Sebenarnya, ada sesuatu yang kusembunyikan darimu juga.
Kau duluan. Aku menyukaimu. Aku sungguh menyukaimu. Aku sangat, sangat menyukaimu. Apa katamu? Ku bilang, aku sungguh menyukaimu. Aku tak seharusnya bilang aku mencintaimu. Bagaimana mungkin? Kita baru bertemu 3 kali. Sebenarnya, sejak pertama kali aku melihatmu, citramu yang tegap telah meninggalkan kesan yang tak terlupakan padaku. Pergi. Aku tak tertarik pada wanita lain. Itu adalah masa paling menyakitkan dalam hidupku. Kemunculanmu menunjukkan padaku bahwa masih ada pria baik di dunia ini. Aku sekarang menyadari betapa luar biasanya dirimu. Aku mulai berhayal dan mencoba mempelajari segala sesuatu tentangmu. Yang kupikirkan hanyalah bertemu denganmu lagi. Meski terdengar absurd. Aku bahkan tak tahu seperti apa wajahmu. Namun aku jatuh cinta padamu. Tapi kau sudah menikah, kan? Tidakkah kau takut menyakiti suamimu? Aku takut, makanya aku menahan diri. Aku terus berusaha untuk tidak memikirkanmu. Aku tak berani mencarimu. Aku telah menekan perasaanku. Tapi sekarang, aku tak bisa menahannya lagi. Ketua, aku mencintaimu. Fang Hao, apakah itu kau? Xiao Di, ini aku. Maaf, aku telah menyembunyikan ini darimu. Fang Hao, kau pikir ini lucu, ya? Xiao Di, akulah ketua Fang Yuan Pictures. Fang Hao, aku benci kau. Aku benci kau. Xiao Di, maafkan aku. Aku menyembunyikannya darimu. Diam. Kau pikir lucu mempermainkanku, Fang Hao? Apakah ini balas dendamu atas pengkhianatanku? Apa kau sengaja berpura-pura menjadi ketua Fang Yuan Pictures untuk menjijikanku, untuk mengejekku? Berpura-pura? Xiao Di, kau salah paham. Akulah ketua Fang Yuan Pictures. Kau sudah ketahuan, dan kau masih berbohong. Fang Hao, memilihmu menjadi menantu laki-laki kami adalah keputusan terburuk yang pernah kubuat. Jika aku tahu seperti ini, aku lebih baik memilih kucing atau anjing liar di jalanan. Tak perlu dijelaskan. Kita bercerai besok. Xiao Di, aku. Tuan Zhao, mengapa Anda di sini? Maaf, ketua, saya terlambat. Fang Hao, jadi kau tidak berbohong padaku. Itu kau yang melindungiku selama ini.